day today. Saturday drip 하나 둘씩 새로운 저 pick Saturday drip me and my clique 찍어서 pick Gerhana matahari serta dampaknya terhadap alam dan makhluk hidup. Apa saja jenis-jenis gerhana matahari? Gerhana matahari adalah fenomena optik dan astronomi yang terjadi ketika piringan bulan melintas di antara bumi dan matahari. Fenomena ini hanya dapat terjadi selama fase bulan baru, yaitu ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus, disebut SYZYGY. Gerhana matahari bisa terjadi rata-rata setiap 300 hingga 400 tahun sekali. Ada 4 jenis gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari total. Yang kedua, gerhana matahari cincin. Yang ketiga, gerhana matahari sebagian. Dan yang keempat, gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan melintas di antara matahari dan bumi, menghalangi seluruh wajah matahari. Langit akan menjadi gelap, seolah-olah sedang fajar atau senja. Gerhana matahari total adalah salah satu jenis gerhana matahari yang dapat dilihat tanpa kacamata gerhana untuk sesaat ketika bulan menghalangi matahari sepenuhnya. Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan melintas di antara matahari dan bumi, tetapi ketika berada atau dekat dengan titik terjauh dari bumi. Karena lebih jauh dari bumi, bulan tampak lebih kecil daripada matahari dan tidak sepenuhnya menutup matahari. Akibatnya, bulan tampak seperti piringan gelap di atas piringan terang yang lebih besar, sehingga tampak seperti cincin di sekitaran bulan. Gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan melintas di antara matahari dan bumi, tetapi matahari, bulan, dan bumi tidak benar-benar sejajar. Hanya sebagian matahari yang tampak terhalangi, sehingga bentuknya seperti bulan sabit. Selama berlangsung gerhana matahari total atau cincin, orang-orang yang berada di luar area yang terhalangi oleh bayangan bagian dalam bulan akan melihat gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari hibrida. Karena permukaan bumi melengkung, gerhana kadang dapat beralih di antara cincin dan total ketika bayangan bulan bergerak melintas berbagai belahan dunia. Ini disebut gerhana matahari hibrida. Bagaimana cara aman melihat gerhana matahari? Melihat gerhana matahari, kecuali sesaat ketika matahari total mencapai puncaknya, ketika bulan menghalangi wajah terang matahari sepenuhnya, tidak aman melihat langsung matahari tanpa perlindungan mata yang dikhususkan untuk melihat matahari. Dampak fisik gerhana matahari terhadap alam dan atmosfer. A. Dampak meteorologi, suhu, kelembapan, dan angin. Penurunan suhu adalah dampak yang paling cepat dirasakan tanpa isolasi atau radiasi matahari. Permukaan tanah dan udara di atasnya mendingin dengan cepat. Penurunan suhu dapat bervariasi dari 2 derajat Celcius hingga 8 derajat Celcius, tergantung pada lokasi musim, tutupan awan, dan durasi totalitas. Peningkatan kelembapan saat suhu udara turun, kemampuannya untuk menahan uap air berkurang. Akibatnya, kelembapan relatif atau RH meningkat. Angin gerhana, fenomena ini adalah salah satu dampak atmosfer yang paling menarik. Saat bayangan umbra mendinginkan kolom udara, di bawahnya udara tersebut menjadi lebih padat dan tenggelam. Ini menciptakan gelembung tekanan tinggi lokal yang bergerak bersama bayangan gerhana. B. Dampak pada longsover. Longsover adalah lapisan atmosfer atas sekitar 80 km hingga 1000 km, di mana gas-gas terionisasi oleh radiasi ultraviolet atau UV dan sinar ekstrim dari matahari. Lapisan ini krusial untuk komunikasi radio jarak jauh. C. Fenomena
ekliptik atmosfer. Pita bayangan adalah sesaat sebelum dan sesudah totalitas. Banyak pengamat melaporkan melihat pita-pita tipis bergelombang berwarna gelap dan terang yang bergerak cepat di atas permukaan berwarna terang, seperti dinding putih atau tanah. Dampak gerhana matahari terhadap makhluk hidup. Makhluk hidup di bumi berevolusi dengan siklus malam yang konsisten yang dikenal sebagai ritme sirkadian. Gerhana matahari total secara drastis mengganggu siklus ini, memberikan sinyal malam palsu yang memicu beragam respon perilaku makhluk hidup. Reaksi hewan atau zoologi. Hewan diurnal. Pada mamalia darat seperti hewan ternak sapi atau domba sering terlihat cemas dan mulai bergerak menuju kandang atau tempat berlindung malam mereka. Hewan nokturnal. Kegelapan yang tiba-tiba menjadi pemicu bangun jangkrik dan katak yang diam di siang hari akan mulai bersuara seolah-olah senja telah tiba. Burung hantu juga dapat mulai bersuara. Organisme akuatik. Zat plankton di lautan dan di danau. Banyak organisme mikroskopis atau zooplankton melakukan migrasi vertikal harian di PM. Dan yang terakhir, respon tumbuhan atau botani. Respon tumbuhan terhadap gerhana lebih halus tetapi tidak kalah signifikan, terutama terkait dengan metabolisme mereka. Beberapa tumbuhan, terutama dari keluarga polong-polongan, memiliki daun yang melipat ke bawah di malam hari, sehingga gerhana tumbuhan seperti pohon sutra, albacea, atau bahkan tanaman putri malu, mimosa pudica, dapat diamati mulai tidur dengan melipat daunnya sebagai respon terhadap kegelapan.